Jadi syahidnya bahwasanya apa? Dalam hadis ini yang pertama kali harus didakwakan adalah la ilaha illallah. Kemudian hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wa qad 'allaqaha al-Bukhari. Nah, ini hadis ini masyhur sekali. Ya, sangat masyhur sekali bahwasanya yang namanya bid'ah itu ada dua catatan terpenting. Pertama, bahwasanya bid'ah itu adalah dalam agama. Makanya di situ redaksinya apa? Fi amrina, di dalam perkara kami, yaitu agama. Kalau masalah dunia bebas. Iya. Masalah mikrofon, HP, lampu dan sebagainya itu bukan bid'ah. Ngapain Rasulullah SAW diutus hanya untuk dunia? Tidak penting dunia itu. Nah, Allah mengutus Nabi SAW supaya beliau satu-satunya manusia yang dijadikan sebagai tempat syariat, tempat beragama bagi orang yang mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ya. Kedua, hadis ini sahih. Artinya apa? Bid'ah itu akan ada sampai yaumul qiyamah. Entah bid'ah itu dibuat dia sendiri, kemudian dia masyhurkan, diamalkan oleh banyak orang, atau dia mengamalkan saja. Dua-duanya kena. Man ahdatha ini kan barang siapa mengada-ada sesuatu yang baru di dalam Islam yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW maupun para sahabat. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang keempat, wasiat berharga, ya, perpisahan Nabi yang berharga. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala alaina fa wa'adhana maw'izatan balighatan ظرفت لها الأعين وجلت منها القلوب قلنا أو قالوا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. Dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW pernah sholat mengimami kami. InsyaAllah. Makanya sebaik-baik imam adalah yang mengerti ilmunya, tidak hanya sekedar bagus suaranya, tapi tajwidnya juga pas, ya. Kemudian ngerti fikihnya imamah, ya, ngerti fikihnya imamah. Tidak sembarang orang. Kriteria dari Nabi SAW untuk menjadi seorang imam itu sudah sangat jelas. Ya. Bukan dia yang membangun, bukan dia yang paling tua di situ, enggak, tetapi dia yang hafizun li kitabillah, atau yang paling banyak hafalannya. Lalu beliau menghadap kami dan menasihati kami dengan nasihat yang mendalam. Ini isyarat bahwasanya apa? Imam setelah selesai sholat menghadap makmum. Ya. Menasihati kami dengan nasihat yang mendalam. Setelah sholat menghadap ke makmum, maka boleh bagi imam tidak zikir dulu kemudian memberikan wejangan nasihat, boleh. Tidak harus zikir dulu. Ya. Air mata kami menetes olehnya. Nah, inilah kejernihan hati para sahabat. Ya. Di hati mereka begitu sangat jernih, sangat murni, sangat bersih sekali.
Sehingga qala Allah qala Rasul yang masuk ke dalam hati mereka membuat mereka menangis. Ya, karena kejernihan hati mereka. Dan hati kami terenyuh dibuatnya. Kami atau mereka berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat yang berpamitan, maka berilah kami wasiat. Makanya bagi orang yang akan meninggal dunia, disunahkan, disyariatkan bagi dia untuk meninggalkan wasiat. Ya, apapun wasiat itu, yang penting baik. Karena apa? Wasiat tentang kemaksiatan haram untuk dilakukan. Ya. Beliau berkata, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Wa khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal dunia dan di akhirat itu adalah takwa. Dan mendengar serta taat kepada pemimpin sekalipun dia budak Habasyah. Budak Habasyah itu kan orangnya hitam. Ya, biasanya sampai sekarang pun yang namanya rasisme terhadap kulit hitam itu masih sangat kentara sekali, terutama di Amerika sana itu. Makanya mereka itu kalau sekiranya hanya tidak ada rasisme itu omong kosong. Ya, omong kosong. Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian niscaya dia akan mendapati setelahku perselisihan yang banyak. Terjadi atau tidak? Terjadi. 72 firqah itu sudah ada. Ya, 72 firqah itu sudah ada. Iya. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu para khalifah yang lurus, yang tertunjuki. Kenapa al-mahdiyyin? Ya karena mereka pemegang petunjuk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang meneruskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigitlah dengan gigi gerahammu, peganglah kuat-kuat, karena gigi yang paling kuat itu adalah gigi geraham. Dan hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru, yaitu bid'ah dalam ibadah, bukan dalam masalah dunia. Iya. Sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Makanya tidak ada perkataan ulama apapun, siapapun yang bisa mengganti perkataan Rasulullah SAW atau membantah perkataan ini. Ya. Nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, itu tidak ada. Kata Nabi SAW, ini hadisnya sahih, ya, kullu bid'atin dhalalah. Ya. Kemudian hadis yang kelima, yaitu sebaik-baik generasi. An Imran bin al-Husain radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Ya. Makanya di antara pengertian dari makna sahabat itu adalah man laqiyani wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat itu ini yang paling tepat, karena ada satu pengertian yaitu ro'a. Ro'a nggak mungkin, karena Ibnu Ummi Maktum itu buta. Ya. Man laqiyani, barang siapa yang dia ya bertemu denganku walaupun tidak melihat, walaupun bukan waktu yang lama, wa amana bi, dan kemudian beriman kepadaku, wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam, itu sahabat. Kenapa sebaik-baik generasi adalah generasiku? Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu pada tabi'in. Inilah yang disebut dengan 3 generasi utama Islam. Ya, para sahabat, tabi'in, dan kemudian tabi'in.
Kemudian datang kaum yang persaksian seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah hadis mutawatir. Kemudian hadis yang keenam, An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani fa qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khairi min syarr qala na'am qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair qala na'am wa fihi dakhanun qultu wa ma dakhanuhu qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhu wa tunkir qultu fa hal ba'da dhalika al khair min syarr qala na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana qala qaumun min jildatina wa yatakallamu min alsinatina qultu fama ta'muruni an in adrakani fihi adrakatni dhalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wa la imamum qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta 'ala dhalik. Nah, ini hadis yang sangat agung sekali. Dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata radhiyallahu anhu, adalah manusia, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kebaikan banyak, karena para sahabat itu ketika mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW, pasti tanyanya tentang kebaikan. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ketika bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah, tidak hanya sekedar bertanya, tetapi memang untuk diilmui dan kemudian dikerjakan. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan aku bertanya, ya Rasulullah, dahulu kita dalam masa jahiliyah dan kejelekan, lalu Allah menganugerahkan kebaikan ini kepada kita, yaitu datangnya Rasulullah SAW dan kemudian agama Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Beliau menjawab, ya. Makanya setelah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, barulah setelah itu datangnya fitnah. Apakah setelah kejelekan tadi akan ada kebaikan? Beliau menjawab, iya, tetapi terdapat asap, syubhat. Karena saking banyaknya yang buruk, yang sedih, yang baik itu tersamar. Makanya kalau kita membandingkan antara hadis iftiraqul ummah, ya, iftiraqul ummah yang ya, Islam itu terbagi menjadi 73, yang satu Ahlussunnah wal Jamaah yang dijanjikan surga, melawan berapa? 72. Artinya apa? Yang satu kebenaran ini akan tertutupi dengan asap yang ada itu, sehingga tersamar. Aku berkata, apa asapnya? Beliau menjawab, suatu kaum yang mengambil sunnah bukan sunnahku dan berakhlak bukan akhlakku. Engkau mengetahui dan mengingkari mereka. Jadi para jamaah sekalian, orang yang mengetahui sunnah itu adalah yang memahami dan mempelajari tentang sunnah, sehingga ketika ada asap yang menjadikan perkara sunnah itu samar, mereka tahu kalau itu sunnah. Makanya ada perkataan yang sunnah kemudian tertutupi dengan adanya bid'ah, ya. Atau itu sunnah ditinggalkan karena itu sunnah. Makanya dikatakan bahwasanya apa? Manusia meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Tetapi berbeda dengan para sahabat. Para sahabat mengamalkan sunnah karena dia sunnah, ya. Aku berkata, setelah kebaikan tadi apakah ada kejelekan? Beliau menjawab, iya, para dai yang berada di pintu-pintu neraka jahanam. Nah, ini tidak kalah
pentingnya para jamaah sekalian. Makanya pentingnya kita mengambil dari seorang guru yang selamat. Ya, yang akhir-akhir ini antum mungkin mengetahui sebuah perkara yang sangat besar sekali, menghebohkan. Di luar Jawa sana itu ada seorang dai yang selalu sangat benci sekali terhadap salafi, kemudian dia memberikan fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Ternyata mohon maaf sekali, menyodomi 40 santrinya. Dan ternyata dia konconya salah satu dai dari Jawa Timur sana. Walaupun kita sudah Jawa Timur, ternyata begitu. Subhanallah. Ya, lama kelamaan Allah menampakkan orang-orang yang begitu benci. Kalau mereka benci terhadap pribadi itu bukan urusan. Tapi kalau bencinya adalah karena yang didakwakan, itulah baru urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Barang siapa yang memenuhi suruhan mereka, niscaya mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, sifatlah mereka kepada kami. Bagaimana sifatnya? Kata Nabi SAW bersabda, mereka adalah dari kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Artinya bukan dari bangsa lain. Ya. Aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila hal itu menimpa diriku? Para jamaah sekalian, ini jauh sekali dari zaman kita, yaitu zamannya sahabat. Hal ini menandakan bahwasanya beliau khawatir kalau perkara buruk ini menimpa beliau. Makanya tadi apa? Makhafatan an yudrikani. Nah, kemudian beliau bertanya lagi untuk meyakinkan beliau, bagaimana kalau sekiranya kami pada waktu itu mendapati itu, subhanallah. Nah, pertanyaan semacam ini harus kita ulang-ulang lagi kepada kita para jamaah sekalian. Iya. Beliau menjawab, bergabunglah dengan rombongan kaum muslimin dan imam mereka yang berada di atas hidayah. Kalau bukan di atas hidayah maka jangan. Makanya di antara salah satu cara mengetahui ustadz itu, dai itu di atas kebenaran atau tidak, biasanya apa yang dia sampaikan. Satu. Kemudian jamaahnya dia. Ya. Kalau jamaahnya dia tidak melakukan bid'ah, di atas sunnah, ya berarti itulah jamaahnya. Kalau jamaahnya selalu berbuat bid'ah, ya, dan lain sebagainya, maka itulah yang harus kita jauhi. Aku bertanya, bagaimana kalau mereka tidak memiliki jamaah, rombongan dan imam, tersamar, ya, kadang individu, kadang golongan. Beliau menjawab, tinggalkanlah semua golongan sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sehingga maut menjemputmu dalam keadaan seperti itu. Ini menandakan bahwasanya mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan tauhid, mempertahankan sunnah itu tidak mudah. Dia, maka dia perlu ilmu syar'i. Maka silakan antum hadiri daripada kajian-kajian yang ada di masjid kita atau di daerah Nganjuk ini. Ya. Hafalkan dalil-dalil yang ada. Karena kita itu tidak beribadah kepada Allah itu dengan kebodohan. Kita harus dengan ilmu. Segala sesuatu didasari dengan ilmu. Iya. Nah, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan seterusnya. Kemudian hadis yang ketujuh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidatu qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amri al-'amah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu. Orang yang berdusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap dusta. Ini dalam agama. Ya. Orang khianat dianggap amanah, dan yang amanah dianggap khianat. Dan ruwaibidah berbicara. Dikatakan apa maksud ruwaibidah? Beliau mengatakan orang pandir berbicara masalah umat. Ya. Makanya para jamaah sekalian, ada dua kriteria antara ahli ilmu dengan khutaba. Ya. Fuqaha atau ahli ilmu dengan khutaba. Antum nggak capek itu? Antum nggak capek? Antum nggak capek? Enggak. Iya, kalau nggak capek ya sudah, sejam bisa ya insyaallah. Nah, ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Maka kalau ahli ilmu, maka berbeda dengan khutbah, penceramah. Kalau penceramah biasanya ceramahnya secara umum, yang ngawur. Hanya dia itu berpegang pada hafalannya dia, padahal hafalan itu bisa menipu. Dengan yang fokus dengan sebuah kitab, menghabiskan sebuah kitab, walaupun tabligh akbar, tetap dengan yang dipakai adalah kitab. Ya. Kalau dia ahli ilmu, bisa menerangkan ilmu syar'i. Ya, usul fikih bisa, usul hadis bisa, usul akidah bisa, ya, usul tafsir juga bisa. Segala macam-macam usul itu bisa dia membahasnya. Terutama kalau dia menjelaskannya dengan bahasa Arab, itu malah lebih afdal lagi. Nah, kalau tidak ada kriteria seperti ini, berarti dia bukan ahli ilmu, berarti dia ruwaibidah. Kalau di Nganjuk ini, Jawa Timur ini, tidak ada yang namanya istilah ustadz selebritis atau ustadz artis. Kalau di Jakarta ada. Iya, di Jakarta ada. Saya punya murid, dia orang tuanya itu ustadz, tapi ustadz selebritis. Seperti itu. Jadi dia itu berceramah sesuai dengan budget yang dibayarkan panitia kepada dia. Menurut panitia, ya kadang dalam sekali manggung 15 juta, 10 juta, yo enak. Nah, makanya dia itu kerjanya nggak terlalu berat, cuman khitabah dan khitabah, lumayan sejam 30 juta, ya seneng. Sekiranya kalau satu minggu, tinggal ngalihkan aja itu duit. Seperti itu. Tapi dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra ya dhabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, sungguh kalian akan mengikuti sunnah perjalanan orang-orang sebelum kalian. Ya. Dan ini terjadi. Apa yang beliau sabdakan. Ya. Sejengkal demi sejengkal. Ya. Kemudian sehingga mereka kalau memasuki lubang dhab, yaitu sejenis biawak di Arab, tapi dia bukan biawak loh ya. Dhab itu sejenis biawak. Nah, kalau biawak itu bahasa Arabnya al-warol. Jadi tidak sama. Dalam bahasa Arab, setiap kata itu punya fungsi dan dia punya makna tersendiri. Al-warol namanya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Makanya makna daripada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin,
dua khitab ini adalah untuk Yahudi dan Nasrani supaya kita itu jauh dari mereka. Wallahu alam bissawab. Ya, semoga nanti antum bisa melanjutkan membaca daripada hadis-hadis setelahnya sehingga bertambah ilmu kita, semakin yakin dengan manhaj salaf, dan kita berharap dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala al-Islam wa sunnah. Ya, ala al-Islam wa sunnah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.